Kabar baik Pak Maulana, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Maulana, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah sudah melakukan beberapa pelonggaran kebijakan Pak, dari segala aspek, seiring dengan melandainya kasus COVID-19, dan kita tentu harapkan kondisi ini akan terus berlanjut ke depannya. Sudah ada terdampak belum Pak terhadap okupansi hotel dan restoran sampai sejauh ini, pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir? Ya, tentu dampak daripada pelonggaran tersebut sudah mulai dirasakan ya. Kalau kita melihat dari pergerakan dari perjalanan domestik itu ke beberapa daerah sudah mulai terjadi peningkatan dan menumbuhkan kembali dari sisi okupansi, di mana sejak Juli itu kita terjadi penurunan sampai dengan Agustus September itu karena adanya PPKM level ya, dimulai dari PPKM darurat. Nah, kemudian sejak September itu sudah mulai terlihat ada pelonggaran seiring dengan berbagai daerah sudah ada mulai penurunan PPKM dari level 4 menjadi level 3 dan 2. Nah, ini terus dirasakan dengan adanya perbaikan atau review dari masalah PPKM level ini, sudah banyak juga yang masuk ke level 2 dan turun dari level 3 ke level 2 dan 1. Nah, ini tentu menumbuhkan kembali, menggiatkan kembali okupansi yang tadinya kita sempat turun ya di bulan Juli itu, sekarang mungkin sudah bisa rata-rata mulai kenaikan lagi sejak Juli itu sekitar 5-10% rata-ratanya. Baik, dalam hal ini pemerintah melakukan beberapa pelonggaran kebijakan Pak Maulana, tapi di sisi lain pemerintah tidak mau kecolongan. Dalam hal ini adalah pemerintah tidak ingin lagi kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti beberapa waktu lalu. Nah, di antara beberapa pelonggaran tersebut, ternyata pemerintah memperketat aturan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah penggunaan transportasi udara wajib PCR. Bagaimana Anda melihat? Apakah langkah ini sudah tepat untuk dilakukan? Ya, sebenarnya kalau bagi kami ya itu kan keluar dari Inmendagri 53 2021 ya, yang melarang pelaku perjalanan itu menggunakan tes antigen walaupun posisinya di level 2 dan level 1. Jadi hanya boleh menggunakan PCR test. Nah, ini memang agak membingungkan sedikit bagi kami karena adanya perbedaan pendapat dalam Inmendagri tersebut. Namun kita sudah mulai sudah menerima surat edaran dari Satgas Covid SE 21 tahun 2021 bahwa untuk level 2 level 1 itu masih diperbolehkan untuk tes antigen untuk perjalanan udara dengan masa waktu 1 kali 24 jam. Okay. Dan tes PCR atau tes antigen untuk level 2 level 1 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan itu dilarang sepenuhnya seperti yang disampaikan di Inmendagri tersebut, itu tentu akan menjadi dampak terhadap sektor pariwisata kembali, karena masalah tes PCR ini kan juga masih bisa dikatakan masih lumayan mahal ya untuk mendapatkan tes PCR tersebut dan memiliki pelayanan yang banyak. Jadi bukan hanya pelayanan 1 kali 24 jam, tapi juga ada pelayanan 10 jam dan 6 jam. Hal ini sebenarnya menjadi dilema bagi para traveler. Seharusnya tes PCR itu sudah masuk ke dalam di bawah 6 jam saja semuanya dengan flat harga yang saat ini ditetapkan pemerintah sebesar 425 atau 520 di luar Jawa dan Bali. Demikian, Mas. Baik, bagaimana koordinasi PHRI dengan pemerintah sampai sejauh ini, Pak? Komunikasi kita dengan pemerintah ya ini, kita sudah kita mendapatkan info ya dari masalah penerapan dari Inmendagri tersebut. Kita juga mendapat info dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka juga masih menunggu informasi dari surat edaran Satgas Covid, dan di mana hari ini kita sudah menerima surat edaran Satgas Covid tersebut bahwa yang diberlakukan itu tetap di level 2 level 1 itu boleh tes antigen. Jadi tidak serta-merta tidak boleh seperti yang disampaikan di Inmendagri 53 tersebut, Mas. Baik.